Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Saya Munawwarah Muzni hadir menjumpai Anda di edisi 27 Mei 2015 sore ini. Ada banyak informasi-informasi menarik yang tentunya akan siap kami hadirkan. Tetap bersama kami untuk mengikuti Nuansa Lombok sore ini. Nuansa Lombok sore ini kita awali dengan informasi terkini terkait dengan rumah susun sewa sederhana yang berada di Kelurahan Mandalika, Kota Mataram yang saat ini telah dilengkapi dengan jaringan listrik dan juga beberapa fasilitas pendukung lainnya. Dengan kelengkapan fasilitas, Rusunawa Mandalika yang diprioritaskan bagi kalangan menengah ke bawah tersebut tentunya dipastikan akan segera beroperasi dalam waktu dekat. Sejak dibangun pada tahun 2013 lalu, rumah susun sewa sederhana yang ada di Kelurahan Mandalika, Kota Mataram saat ini dipastikan akan segera beroperasi. Sebelumnya operasional dari Rusunawa yang diprioritaskan bagi kalangan menengah ke bawah ini sempat terhambat disebabkan karena belum dilengkapi daya listrik padahal jaringan listrik sudah lama terpasang. Namun saat ini rumah susun sewa sederhana yang dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Mataram dipastikan akan segera beroperasi dalam waktu dekat. Mahmudin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram mengatakan pembayaran pemasangan daya listrik kepada pihak PLN telah dilakukan sebab banyak warga yang sudah tidak sabar untuk segera menempati Rusunawa itu. Dananya sudah siap, tinggal mau ditransfer ke rekening PLN melalui koperasinya dia. Ya mudah-mudahan minggu ini lah, karena kita juga sudah ditekan terus sama warga untuk menempati Rusunawa itu. Kemudian kalau nggak dipakai juga gedung itu kan bisa rusak juga. Ya. Kami juga melakukan komunikasi 2 hari lalu, ada kebetulan sudah tim dari pusat datang menginventarisir dan rencananya mereka ya tetap tanggung jawab pusat ya Pak. Sementara untuk tarif rumah susun sewa sederhana akan segera ditentukan setelah daya listrik di Rusunawa terpasang. Namun penentuan tarif itu masih akan menunggu peraturan wali kota atau perwal. Tarif Rusunawa yang berkapasitas 90 kamar itu ditargetkan sekitar 100 sampai 105.000 rupiah, disesuaikan dengan kesepakatan warga yang akan menempati Rusunawa tersebut. Lulu, Lombok TV, Mataram. Kendati masih sebatas wacana, namun rencana Wali Kota Mataram Haji Aher Abduh mengalokasikan anggaran sebesar 50 juta rupiah per masing-masing lingkungan di Kota Mataram langsung mendapatkan sorotan dari para politisi lingkar selatan. Para legislator Kota Mataram itu pun meminta Wali Kota Mataram untuk mengkaji kembali rencananya tersebut karena dikhawatirkan akan rawan disalahgunakan. Salah satu pihak yang memberikan sorotannya terhadap rencana pemerintah Kota Mataram yang akan menyiapkan anggaran sebesar 50 juta rupiah untuk tiap-tiap lingkungan mulai tahun 2016 mendatang, yakni Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Iwayan Sugiarta. Ditemui di ruang kerjanya, politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, di satu sisi pihaknya sangat mendukung maksud wali kota yang ingin lebih memberdayakan peran kepala lingkungan sebagai ujung tombak pelayanan maupun pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat. Namun di sisi lain, jika bentuk perhatian itu justru diimplementasikan dalam bentuk kucuran dana yang cukup besar, dirinya justru khawatir hal itu akan menuai permasalahan di kemudian hari, terutama persoalan terkait untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut. Terlebih sebelumnya, tiap-tiap lingkungan di Kota Mataram secara rutin menerima alokasi anggaran sebesar 7 juta rupiah sebelum diturunkan menjadi 5 juta rupiah per tahun, yang hingga saat ini bentuk pertanggungjawabannya belum jelas. Agar perhatian lebih dalam wujud kucuran dana besar untuk lingkungan tersebut tidak menjadi bumerang bagi para kepala lingkungan, dirinya pun meminta kepada Wali Kota Mataram mengkaji ulang rencana tersebut. Bantuan lingkungan yang nilainya 50 juta per lingkungan yang mungkin itu perlu
kita setuju dengan adanya rencana tersebut, tapi mungkin yang harus diinginkan adalah bagaimana nanti pengelolaan itu. Karena kemarin yang dulunya 7 juta kemudian turun menjadi 5 itu aja, gimana pertanggungjawabannya itu juga masih agak gini kan. Dalam kesempatan itu, Sugiarto juga menyoroti agenda silaturahmi Wali Kota Mataram dengan para kepala lingkungan yang digelar Senin kemarin. Menurutnya, meski kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang wajar yang dilakukan oleh seorang kepala daerah, namun dirinya tidak mungkin bisa menyalahkan jika ada pihak yang berpikir negatif dan menuding kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya wali kota untuk mengamankan kepentingan calon incumbent pada pilkada mendatang. Sebab selain digelar hanya sesaat sebelum masa jabatan wali kota dan wakilnya berakhir, kegiatan tersebut juga banyak disisipi kampanye terselubung untuk sukses pencalonan paket aman di Pilkada Mataram. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Kita ke informasi lain di mana Ketua DPRD Kota Mataram Haji Didi Sumardi mendesak pemerintah Kota Mataram untuk segera menyiapkan gedung baru untuk sekolah dasar negeri model Mataram. Desakan ini muncul seiring mulai adanya gelagat dari pihak Universitas Mataram yang ingin secepatnya mengalihkan sekolah tersebut untuk sekolah yang didirikan sendiri oleh Universitas Mataram. Pasca diserahkannya secara resmi aset gedung SD Negeri Model Mataram ke pihak Universitas Mataram, membuat jalannya proses kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut menjadi terganggu. Bahkan saat ini para guru, siswa hingga orang tua siswa yang bersekolah di mantan sekolah bertaraf internasional itu terus dilanda keresahan tidak lagi memiliki gedung untuk bersekolah. Hal ini terjadi setelah adanya gelagat dari pihak UNRAM selaku pemilik aset yang ingin mengambil alih gedung sekolah yang ada di kawasan Cakra Negara tersebut. Dugaan ini semakin diperkuat setelah sekolah baru yang didirikan oleh UNRAM berbentuk yayasan itu sudah mulai membuka pendaftaran siswa dan siap dioperasikan sejak tahun ajaran 2015-2016. Melihat situasi yang terjadi, Ketua DPRD Kota Mataram Haji Didi Sumardi pun langsung angkat bicara. Haji Didi Sumardi mengungkapkan, pasca diserahkannya aset tersebut oleh Pemkot Mataram ke pihak UNRAM, maka secara otomatis aset berupa gedung sekolah tersebut resmi menjadi milik UNRAM. Meski demikian, sesuai dengan komitmen bersama, gedung sekolah tersebut baru bisa diambil alih oleh UNRAM pada tahun 2017 mendatang, setelah Pemkot Mataram sudah memiliki gedung baru untuk SD Negeri Model Mataram. Namun jika melihat situasi saat ini, tentu saja ada sedikit penyimpangan komitmen yang dilakukan oleh pihak UNRAM yang terkesan melakukan pengusiran secara halus terhadap ratusan siswa SD Negeri Model Mataram. Sehingga dalam kesempatan itu dirinya pun meminta pihak UNRAM untuk tetap mematuhi komitmen yang telah disepakati bersama dengan pemerintah Kota Mataram dengan tidak secara terang-terangan mengambil alih gedung tersebut sebelum waktunya. Sebab dirinya khawatir jika satu persatu ruangan maupun fasilitas yang ada di gedung SD Negeri Model itu diambil alih, justru akan menimbulkan keresahan yang secara otomatis mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah itu. Haji Didi Sumardi menambahkan, dengan mulai munculnya keresahan serta kekhawatiran dari para guru dan siswa yang terancam diusir, maka satu-satunya solusi yang bisa menyelesaikan persoalan ini, yakni Pemkot Mataram harus secepatnya mencari lahan maupun lokasi baru gedung SD Negeri Model Mataram. Agak lebih cepat kita menyediakan tempat yang baru bagi SD model itu lebih bagus. Saya kira itu yang solusi yang terbaik ya. Karena itu mudah-mudahan bahkan 2014 ini perencanaan untuk anggaran bagaimana menyediakan tempat untuk SD model itu ya, bisa dialokasikan, kemudian 2016 bisa diwujudkan. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram.
Nuansa Lombok sore ini akan segera kembali untuk Anda dengan informasi-informasi menarik lain. Tetap bersama kami usai jeda pariwara berikut. Acara ini dipersembahkan oleh M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba. Kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini? Para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi. Jangan takut, penyalahguna narkoba. Ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana. Dan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Mari kita selamatkan Kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram maju, religius dan berbudaya. Sekarang juga. Akademi Komunitas Negeri Lombok Barat, Jalan Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Halidi, Kumbul, Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Merupakan perguruan tinggi negeri bidang vokasi yang menghasilkan tenaga kerja terampil di bidang pariwisata. Menerima mahasiswa baru tahun akademik 2015-2016 dengan program studi pilihan Diploma 2 Akomodasi Perhotelan, Diploma 2 Tata Boga, Diploma 2 Hotel Engineering. Bergabunglah bersama kami. Akademi Komunitas Negeri Lombok Barat. Dengan kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangosteen Mix yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing! Dengan kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangosteen Mix yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk memberikan data yang benar kepada petugas pendata pada program pendataan keluarga tahun 2015 yang dimulai tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2015. Dengan program pendataan keluarga ini, mari bersama kita wujudkan data keluarga by name, by address untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan program berbasis keluarga serta program-program pembangunan lainnya di seluruh tingkatan wilayah. Mari sukseskan program pendataan keluarga 2015. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia warna M.Co.
Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna Emco cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. Emco, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Anda kembali bersama kami di Nuansa Lombok sore ini. Informasi berikutnya adalah terkait dengan sindikat perampok antar provinsi yang dihabok masa ekspansi pelaku kejahatan dari luar daerah yang kini sudah memasuki daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya adalah Pulau Lombok. Malam tadi kepolisian Resort Kota Mataram berhasil mengamankan salah seorang anggota perampok sindikat antar provinsi yang dihakimi oleh massa di kawasan Kapek, Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Dalam kondisi babak belur dihakimi warga di sekitar Jalan Raya Tanjung, Kapek, Gunung Sari, salah seorang anggota pelaku perampokan sindikat antar provinsi inisial PY 35 tahun warga Surabaya, Jawa Timur berhasil diamankan aparat kepolisian Polres Kota Mataram Selasa malam tadi. PY yang tinggal di Desa Kumbung Lingsar dihakimi massa karena tertangkap tangan tengah merampok salah seorang warga Gunung Sari yang tengah dalam perjalanan pulang menjual sapi dari pasar hewan Selagalas. Pelaku melakukan perampokan ini bersama dengan 3 orang rekannya yang langsung datang dari Pulau Jawa akhir pekan lalu. Namun 3 orang rekannya tersebut berhasil melarikan diri dengan membawa kabur uang senilai 50 juta rupiah beserta sepeda motor milik korban. Diduga korban telah dibuntuti dari pasar hewan oleh komplotan pelaku perampokan ini, kemudian mencegat korban di TKP dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka tebas di bagian punggung. Bahkan salah seorang warga yang melakukan pertolongan juga mengalami sabetan senjata tajam di bagian wajah. Modus sindikat ini yaitu datang langsung dari luar daerah untuk melakukan aksi kejahatan di Pulau Lombok dengan sasaran pengendara yang membawa uang tunai. Pelaku sindikat perampokan ini dalam beraksi juga dikenal sadis karena tidak segan-segan untuk melukai bahkan mengakhiri nyawa korbannya. Yang korban ini tadi pulang dari pasar hewan menjual ternak sapi, pulang rupanya dibuntuti oleh pelaku 4 orang sehingga sampai di Gapek beliaunya dirampok, motornya diambil dan sempat korban luka di belakang bekas kekerasan parah. Dan itu polisi tengah mengalami keterlibatan pelaku lokal yang diduga dengan sengaja mengundang sindikat ini untuk melakukan perampokan di wilayah Lombok. Polisi sendiri kini tengah berupaya mengejar 3 orang rekan pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Kendati indikasi beras sintetis mulai beredar di Kota Mataram, namun pemerintah daerah setempat memiliki keyakinan jika wilayahnya masih bebas dari peredaran beras palsu yang marak diberitakan. Kendati demikian, dengan kian maraknya peredaran makanan berbahaya, masyarakat pun diminta menjadi konsumen yang cerdas serta tetap waspada dan juga lebih teliti sebelum membeli dan mengkonsumsi produk makanan. Wakil Wali Kota Mataram Haji Mohan Roliskana mengatakan adanya isu beras yang terbuat dari plastik oleh dirinya dianggap tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Apalagi hingga saat ini isu tersebut masih belum bisa dibuktikan lewat uji laboratorium. Bahkan meski sudah ada pemberitaan yang menyebut beras sintetis itu beredar di Mataram, namun dirinya masih memiliki keyakinan jika wilayahnya masih terbebas dari peredaran beras palsu tersebut. Sebab selain beras-beras yang dijual di pasaran merupakan beras lokal yang didistribusikan oleh petani di Pulau Lombok, hingga saat ini dirinya belum pernah sama sekali mendapatkan laporan dari bawahannya tentang adanya beras plastik beredar di Mataram. Meski demikian, tetap saja isu tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata dan harus dijadikan sebuah pelajaran berharga oleh masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaannya. Di mana dengan kian maraknya peredaran makanan berbahaya, maka agar bisa terhindar mengkonsumsi makanan tidak layak konsumsi itu, dirinya pun meminta masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas yang tetap meningkatkan kewaspadaannya serta lebih teliti dan memperhatikan secara seksama produk-produk makanan yang hendak dibeli maupun dikonsumsi. Selain menghimbau masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, dalam kesempatan itu
Dirinya juga memerintahkan jajarannya khususnya SKPD terkait agar tetap turun dan melakukan pengawasannya dalam mencegah beras sintetis tersebut beredar di Mataram. Masyarakat ini kan juga pada akhirnya akan membangun kesadaran, ya, kesadaran masyarakat kita untuk lebih menjadi konsumen cerdas, ya? Ya, menjadi konsumen yang cerdas, betul. Saya sepakat dengan istilah itu, menjadi konsumen yang cerdas, gitu ya. Karena selama ini barangkali kita tidak pernah mendengar istilah-istilah seperti itu, maka masyarakat menganggap itu tidak perlu menjadi hal yang khusus untuk mereka perhatikan. Tapi ketika isu ini bergulir, itu masyarakat akan lebih cerdas. Kemudian. Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Iwayan Sugiarta mengatakan, dengan kian maraknya pemberitaan terkait peredaran beras sintetis, maka sudah sepatutnya harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, di mana untuk melindungi masyarakatnya agar terhindar mengkonsumsi beras berbahaya itu, pemerintah daerah pun diharapkan perannya dengan turun melakukan pemantauan terhadap distribusi beras dan tidak hanya sebatas menunggu maupun menerima laporan dari masyarakat. Menjadi isu nasional, tentunya pemerintah tidak bisa hanya menunggu laporan dari masyarakat. Kan itu, ini kan jadi isu nasional. Dia cepat bergerak untuk ngecek ke lapangan. Nggak ada ndak masuk di Mataram ini beras sintetis kan. Jangan nunggu. Harus aktif ya Pak jadinya pemerintah ini. Harus aktif, ini sudah jadi isu nasional. Untuk sekedar informasi, belakangan ini masyarakat dikejutkan oleh isu beredarnya beras sintetis yang diduga berasal dari Cina. Dan di Kota Mataram sendiri adanya indikasi beras sintetis tersebut sudah mulai beredar. Indikasi ini muncul setelah adanya laporan dari warga Dasan Agung yang mencurigai beras yang dikonsumsinya merupakan beras sintetis. Meskipun hingga saat ini kecurigaan tersebut belum mampu dibuktikan lewat uji laboratorium. Irham Rasyidi, Lombok TV, Mataram. Suhu politik dan persaingan menuju Mataram 1 kian memanas seiring bermunculannya satu persatu bakal calon yang tentunya akan bertarung di Pilkada Kota Mataram. Kali ini giliran HMNS Kasdiono yang menyatakan kesiapannya untuk bersaing serta bertarung pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Mataram periode 2015-2020. Dan untuk memuluskan langkahnya tersebut, politisi Udayana itu pun secara resmi meminang Partai Demokrat dan PDI Perjuangan sebagai kendaraannya untuk maju dalam pencalonannya pada wali kota Mataram 2015. Namun ada yang unik dalam proses penyerahan formulir pendaftaran sebagai bakal calon wali kota Mataram yang dilakukan oleh Kasdiono ini. Kasdiono dengan dikawal ratusan pendukungnya melakukan konvoi dari kediaman pribadinya menggunakan moda transportasi tradisional yakni Cidomo menuju kantor DPC Partai Demokrat Kota Mataram di Jalan Area Banjargetas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela. Setibanya di kantor DPC Partai Demokrat, mantan Ketua KONI NTB ini langsung menyerahkan formulir pendaftarannya sebagai bakal calon wali kota Mataram, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mataram HM Zaini. Selanjutnya dengan menggunakan angkot, Kasdiono bersama sang istri serta ratusan simpatisannya langsung bertolak menuju kantor DPC PDI Perjuangan Kota Mataram dengan maksud yang sama, yakni secara resmi meminang partai berlambang kepala banteng itu sebagai kendaraan politiknya menuju Mataram 1. Kasdiono sendiri dalam keterangannya mengungkapkan kedatangannya ke kantor DPC Demokrat dan PDI Perjuangan ini sebagai bukti keseriusan niat dan tekadnya berkompetisi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Mataram pada akhir tahun 2015 ini. Dan untuk proses selanjutnya tentu ia serahkan sepenuhnya pada putusan parpol yang coba ia pinang sebagai kendaraan politik. Bahkan jika dari hasil proses verifikasi serta survei yang dilakukan oleh parpol yang ia pinang itu dirinya akan ditempatkan sebagai wakil wali kota, Kasdiono dengan tegas menyatakan siap menerima keputusan tersebut. Dalam kesempatan itu Kasdiono juga menjelaskan alasan dirinya sedikit menunda-nunda keputusannya untuk maju di Pilkada 2015 ini tak lain karena dirinya masih menunggu restu dari pihak keluarga.
Sebab meski dorongan dari masyarakat cukup kuat serta partainya sendiri yakni Demokrat telah lama meminta kesiapannya untuk maju, namun dirinya tidak serta-merta mengambil sebuah keputusan penting tanpa ada restu dari keluarga, terutama sang istri. Dari 3 hal pokok itu, dukungan masyarakat, dukungan partai tidak ada masalah. Keluarga perlu mempertimbangkan. Itu aja. Dan akhirnya beberapa waktu yang lalu keluarga telah memutuskan mengikhlaskan saya untuk maju. Kalau keluarga sudah mengikhlaskan saya untuk maju, maka mereka akan mensupport. Karena apapun keputusan saya, konsekuensinya bukan hanya saya yang terima. Konsekuensinya adalah orang-orang terdekat saya akan menerima konsekuensi dari semua keputusan saya. Termasuk keputusan saya untuk maju di Pilkada Kota Mataram. Dan hari ini seperti yang saudara-saudara, rekan-rekan lihat, sahabat-sahabat lihat, saya didampingi oleh istri merupakan wujud simbolis bahwa keluarga sudah tidak ada masalah. Sementara saat disinggung alasan dirinya memilih menggunakan Cidomo dan bemo kuning sebagai alat transportasi saat melakukan pendaftaran, Kasdiono menyatakan cara tersebut bukan semata-mata untuk pencitraan, melainkan sebagai bentuk ikhtiar serta perhatiannya terhadap nasib para kusir Cidomo dan sopir bemo kuning. Terlebih saat ini dengan semakin derasnya arus moda transportasi modern yang diperparah dengan minimnya perhatian pemerintah daerah, membuat eksistensi Cidomo dan bemo kuning di ibu kota provinsi NTB ini kian terpinggirkan. Irham Rosidi, Lombok TV Mataram. Ya, jadi sekali lagi menggunakan alat transportasi Cidomo bukanlah untuk pencitraan, tapi ini adalah untuk dukungan atau mungkin juga karena rasa prihatin karena sekarang ini Cidomo sudah jarang mungkin digunakan oleh masyarakat ya. Dan informasi menarik tadi akhirnya menutup jumpa kita di Nuansa Lombok sore ini, dan nantikan beragam informasi-informasi menarik lain yang tentunya masih dapat Anda ikuti di Nuansa Lombok malam nanti. Saya Munawwara Muzni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.